Ya, kita sudah mau mulai, di-mute dulu ya semuanya ya. Iya, kita udah Kita mau mulai. Teman-teman, kita mulai yuk. Kita berdoa dulu ya, teman. Yuk, teman-teman, kita berdoa ya. Kita berdoa dalam hati, yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ini juga ya. Iya, kan? Berdoa selesai. Nah, kita apa lagi nih, Rini? Kita mau ngapain? Iya, Tan. Kita udah mulai nih acaranya. Kita mau dengerin lagu. Lagu buka nih. Ini Lagunya lagu ini apa ya. Itu loh, Tan. Aku sayang. Oh iya, yuk. Kita nyanyi lagi itu ya, sambil lihat videonya ya, teman-teman ya. Videonya mana, Kak Anet? Teman-teman ikut nyanyi ya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus sudah angkat bebanku. Dulu hatiku berat karena dosa, sekarang gantinya Yesus beri damainya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. I'm so happy and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burden all away. Once my heart was heavy with a load of sin, Jesus took the load and gave me peace within. I'm so happy and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Nah, sekarang kita mau doa buka ya, adik-adik ya. Nah, Tante Eva minta tolong nih, Tante Vivi ada gak ya, Tante Vivi? Tante Vivi. Selamat sore semua. Adik-adik. Nah, kita mau doa pembukaan ya. Tante Vivi mau doa pembukaan. Silakan Tante Vivi. Oke, kita kepala lipat terus berdoa ya. Ya Tuhan, Bapak surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan pimpinan yang Kau berikan bagi masing-masing kami, serta penjagaan yang Kau berikan bagi masing-masing kami, sehingga kami pada sore hari ini boleh bergabung bersama-sama walaupun di Zoom link ini Tuhan, bersama dengan anak-anak dalam acara kesehatan buat anak-anak. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk datang bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, boleh kami ingat selalu dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mendapat berkat bersama dengan anak-anak, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Berkati semua pembicara, serta Dokter Anet yang akan memberikan sharing bersama-sama dengan kami. Urapi dia Tuhan, agar apa yang dia lakukan hanya berasal daripada-Mu. Pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunkan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. di-unmute Tante Eva dan Rini. Terima kasih Tante Vivi.
Terima kasih Tante Vivi. Nah, sekarang kita mau dengerin kesaksian nih. Kesaksian dari siapa ya? Tante Eva dan Rini, maaf nih, Ya. kayaknya teman kita Sky masih dalam perjalanan. Boleh ya nanti Oh. aja kita ya untuk kesaksiannya. Udah, kalau gitu Ya, ya. kita mau dengerin lagu tema nih. Adik-adik tahu gak lagu temanya? Rini tahu gak lagu temanya? Tahu dong kan? Lagunya Ku Kan Jadi Saksi Tuhan. Nah, adik-adik kita sambil nyanyi lagunya ya, lagu temanya ya. Tuhan gunakan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum kenal Allah. Jadikan kami saksi keselamatan yang Kau beri bagi semua yang mau percaya. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Nah, sekarang kita udah mau mulai nih, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya sama pembicaranya nih. Adik-adik, udah ada yang tahu belum pembicara kita siapa nih? Nah, coba siapa yang udah kenal? Oh, kayaknya belum ada yang kenal ya. Rini udah kenal belum? Belum, Tan. Rini juga mau kenalan. Ah, siapa ya, Tan? Nah, sebentar ya. Nih, Tante Eva mau lihat dulu nih. Namanya Dr. Vanessa Angela Mercy. Wah, dia itu lulusan S1-nya dari kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Wah, hebat ya, Chan. Iya, dia lulusan tahun 2017. Lalu dia ambil profesi dokternya di mana Universitas Tarumanegara juga. Lulus tahun 2019. Dan dia pernah melayani di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan waktu tahun 2020. Terus lanjut di Eka Hospital BSD tahun 2021 sampai 2022. Setelah itu lanjut melayani di Puskesmas Legok tahun 2023 sampai sekarang. Wah, hebat kan? Nah, beliau ini menikah dengan Bapak Martin Sitompul waktu tahun 2021 dan dikaruniai satu orang anak laki-laki. Namanya Marvel Timothy Hasangapon Sitompul. Oh, ada adik kecil. Nah, saat ini usianya sudah 14 bulan. Nah, itu perkenalan dengan pembicara kita hari ini ya. Nah, Dr. Vanessa Angela Mercy. Yuk, kita kasih tepuk tangan buat Dr. Vanessa yuk. Semuanya yuk. Yeay. Halo, selamat sore semuanya. Halo, Dr. Vanessa. Halo Rini, tadi namanya Rini ya? Iya, dengar ini. Dengar ini, dokter. Iya, Kalau bisa berawat dong dengan dokter. bisa, tapi kalau bisa jangan sampai sakit. Iya, makanya kamu harus rajin olahraga ini. Nah, nanti
dokter mau kasih tips-tipsnya nih supaya kita semua bisa tetap sehat gitu ya dok ya. Iya, benar Tante Eva. Ya dok, bener ini mau nurut dok. Sip, sip. Ntar kita dengerin ya. Ya dok. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore dok. Sore. Selamat sore kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian yang sudah hadir sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan di bidang kesehatan. Mungkin boleh di-escape dulu, Abang Erik. Kakak dokternya mau kenalan dulu nih sama adik-adik. Oke. Nah, kalau kakak dokter, panggilnya kakak aja ya, biar muda ya dokternya. Kalau kakak dokter, panggilannya Kak Eca. Kalau Kak Eca bilang, apa kabarmu hari ini? Adik-adik nanti bilang, luar biasa sehat. Yes, yes, yes. Bisa ya? Kakak ulang ya. Kalau kakak bilang, apa kabarmu hari ini? Jawabannya nanti di-unmute dulu boleh ya, panitia? 1 menit aja. Nanti semuanya yang kenceng bilang, luar biasa sehat. Yes, yes, yes. Sini. Boleh ya, kita coba ya. Kita coba ya. Oke, semuanya boleh unmute. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Luar Luar biasa biasa sehat. Yes. Yes. So keren. Tepuk tangan. Wah, dokter senang banget nih bisa ketemu sama adik-adik dari tempat yang jauh. Dokter belum pernah ke panti asuhan Teratai Kasih di Bogor ya katanya ya? Benar ya? Iya. Dokter juga belum pernah ke Singkawang, belum pernah ke Palu, tapi senang banget bisa ketemu adik-adik lewat Zoom ini. Terima kasih kepada panitia dari Yayasan Hana Pengharapan Indonesia dan sahabat alumni PAJ atas kesempatannya saya boleh membawakan firman kesehatan pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri sebentar. Saya Dr. Vanessa Angela Mercy. Saya anak dari Ibu Nova, yang adik-adik panggil Tante Nova. Nah, itu mamanya kakak. Jadi kan dokternya panggilnya kakak aja ya. Kak dokter ya. Oke. Oke, kalau gitu kita sekarang mulai ya pelajarannya. Abang Erik boleh share screen-nya? Oke, judul dari pelajaran kesehatan yang kakak mau bagikan untuk adik-adik adalah Healthy Life for Kids, atau bahasa Indonesianya hidup sehat untuk anak-anak. Tadi kan Rini tanya, boleh nggak berobat ke dokter? Boleh, tapi sebaiknya kita usahakan supaya jangan sampai sakit. Jadi gimana nih caranya kita menjaga tubuh kita supaya sehat, tidak sakit? Yuk kita lihat sama-sama. Next slide. Oke, next lagi. Oke, yuk next lagi. Jadi untuk hidup sehat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Boleh dibuka semua aja Bang Erik. Ada makan yang sehat, kita harus makan yang sehat. Sebelumnya, yang pertama kita harus makan yang sehat. Yang kedua, kita harus minum minuman yang sehat. Yang ketiga, kita harus rajin berolahraga. Yang keempat, kita harus istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, kita harus hidup bersih dan sehat. Iya, nggak usah di slideshow ya, Bang Erik ya. Gini aja nggak apa-apa. Nah, ya kita ulang ya. Jadi kalau mau sehat, biar nggak sering ketemu dokter, gimana caranya? 1, makan makanan sehat. Ingat-ingat ya, nanti ada kuis loh. Ada hadiahnya nggak, Tante, kalau kuisnya? Oh, ada dong, pasti Oh, ada. Nah, Kan berarti adik-adik harus dengar nih ya. Yang pertama, makanan yang sehat.
Kedua, minuman yang sehat. Ketiga, harus olahraga. Keempat, tidur. Tidurnya harus cukup. Dan yang kelima, hidupnya harus bersih. Ya, next. Oke, kita lihat ya slide selanjutnya. Ayo, kakak mau tes adik-adik pilih yang mana ya makanan minumannya. Next, kita coba ya. Kakak akan panggil adik-adik dari akun, maaf kalau kakak salah sebut ya. Ini ada adik-adik dari akun Zoom Bapak Edwin Thomas. Ini adik-adik dari mana? Dari Singkawang, dari Palu, dari Bogor? Dari Singkawang. Dari Singkawang. Halo, adik-adik dari Singkawang. Oke, pilih makanan yang mana? Ayo, yang atas atau yang bawah? Atas. Oh, karena lagi di ini ya, nggak disuarain ya. Yang pilihnya yang atas ya? Oke, kalau gitu bagus kalau pilih yang atas. Tapi yang bawah enak juga ya. Yang bawah enak juga ya. Coba lihat ada burger, ada kentang goreng, ada sosis yang apa? Hotdog ya namanya hotdog. Ada minuman yang dingin. Wah, enak sekali. Tapi ternyata ada makanan yang lebih sehat loh. Nanti kita pelajari ya. Yang next slide. Oke, sekarang kakak mau tunjuk Rini deh. Rini pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Rini dan Tante Eva. Ini maunya yang Coca-Cola, Tan. Wah, Kok Coca-Cola sih, Rin? Sehat. Kan jus. Jus aja ya, ini ya. Itu ada. oh iya, waduh. Rini sukanya yang bawah ya? Ini enak nih. Nah, jadi yang bawah itu ada minuman-minuman berwarna ya. Ada yang warna merah, warna pink. Aduh, enak sekali ya. Kita jangan sebut merek ya, tapi kayaknya enak banget kalau ada di kulkas. Minumannya dingin, seger, warna-warni. Pengen banget minum minuman yang di bawah. Tapi ternyata yang lebih sehat itu yang di atas. Jus buah-buahan. Ya? Oke, yuk kita masuk ke materinya. Sekarang semuanya boleh mute dulu ya. Boleh dimatiin ya mic-nya. Oke, next. Jadi ternyata Tuhan sudah menciptakan makanan yang sehat untuk kita umat-umatnya. Coba next slide Bang Erik. Ternyata Tuhan itu sudah melengkapi semua buah-buahan dan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan biji-bijian dengan berbagai zat gizi yang lengkap. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan sehat yang suka disebut slogannya Eat a Rainbow atau makan makanan pelangi. Wah, makanan pelangi itu apa ya, dokter? Masa kita makan pelangi diambil dari langit? Bukan ya, kita makan makanan yang warnanya seperti pelangi. Yuk, coba adik-adik lihat di tempat masing-masing. Kalau warna pelangi ada warna apa? Merah, apa lagi? Jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi, nggak usah pusing-pusing, aku makan apa yang sehat ya. Yang penting makanan-makanan yang warnanya seperti pelangi. Artinya, makannya harus bervariasi. Kalau pagi-pagi misalnya nih, kalau warna merah ada warna apa? Tomat. Kalau mama bikin nasi goreng, ada tomatnya. Tomatnya dibuang atau dimakan? Ayo ngaku, pada suka tomat gak? Jadi, kalau misalnya kita makan, mama kasih ada tomatnya, atau bu gurunya kasih ada tomatnya harus dimakan, karena ternyata itu sehat sekali. Terus misalnya ada buah jeruk di siang hari, dimakan buah jeruknya. Atau sore hari dikasih pisang sama bu gurunya, harus dikonsumsi juga, jangan dibuang, ya. Karena ternyata itu semua sehat sekali. Warnanya aja cantik. Ada vitamin apa sih di dalamnya? Coba kita lihat yuk, next slide. Nah, wah,
Ada yang ngecoret ya? Oke. Jadi, di dalam berbagai sayur-sayuran dan buah-buahan ini Tuhan sudah lengkapi dengan vitamin. Dokter kasih contoh ya. Kalau vitamin A itu adanya di salah satunya, di sayur wortel. Coba, siapa yang suka wortel? Angkat tangannya. Yang suka wortel. Ya, pada suka ya sama wortel ya. Nah, wortel ini sangat baik untuk mata, supaya penglihatan kita jelas untuk melihat warna-warna. Jadi harus mau makan sayur wortel. Kalau lagi mama bikin sup, wortelnya jangan dipisahin, jangan dibuang, jangan dilepeh ya. Harus dimakan. Next. Ada apa lagi ya? Wah, ada vitamin B. Ada di mana ya? Biar gampang. Bahasa Inggrisnya pisang apa? Coba, tadi siapa nama anak-anak yang dari panti asuhan teratai? Coba, bahasa Inggrisnya pisang apa? Banana. Betul, diawali dengan huruf B, ya kan? Banana, depannya B. Jadi dia ada vitamin B-nya. Pintar. Banana itu atau pisang ada vitamin B-nya. Begitu juga dengan, ada yang ngechat banana, benar. Begitu juga dengan biji-bijian. Biji-bijian itu kan B juga ya. Nah, biji-bijian itu juga mengandung vitamin B. Ada apa aja ya? Biji-bijian dan kacang-kacangan. Contohnya yang sering di sekitar kita, kacang hijau. Siapa suka-suka kacang hijau? Siapa suka-suka? Oh, pinter banget. Pinter, good job. Pinter. Pinter. Kacang hijau. Siapa suka susu kedelai? Mimi. Hebat. Pintar. Siapa suka sup kacang merah? Mimi. Keren. Jadi, itu semua bagus kalau dimasak oleh mama, oleh ibu guru. Itu harus dihabisin ya. Iya. Itu semua penting buat kita. Next. Coba next slide lagi, Bang Erik. Ada vitamin habis A, B ada C. Vitamin C ada di mana aja? Ada di jeruk, ada di jambu biji, ada di tomat. Jadi kalau kita mau untuk sehat, kita harus banyak makan buah yang mengandung vitamin C juga. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau misalnya sakit batuk pilek, sakit radang, aduh aku batuk pilek, haciu, batuk-batuk, Salah satu obatnya, selain obat batuk dan obat pilek, biasanya dokter akan memberikan juga vitamin, salah satunya vitamin C. Tapi ternyata Tuhan sudah ciptain vitamin C-nya duluan di buah-buahan. Buah jeruk, pokoknya yang warnanya merah, kuning, jingga, ataupun ya benar, merah, kuning, atau jingga. Contohnya buah jeruk, buah tomat, ataupun jambu biji. Jadi mulai sekarang harus divariasikan buahnya ya. Kalau tadi udah makan pisang, sore ini makannya jeruk, supaya semakin lengkap vitaminnya di tubuh kita. Jadi nggak gampang batuk ataupun pilek ya. Next slide. Kemudian ada lagi vitamin D. Vitamin D ada di mana, dokter? Ada di ikan, ada di jamur, di susu, telur, maupun biji-bijian dan kacang-kacangan tadi juga ada vitamin D-nya. Jadi nanti kalau dibikinin ikan misalnya, dikasih lauk ikan goreng, dimakan atau dibuang? Harus dimakan, karena itu sehat sekali. Next. Vitamin E. Nah, ayo coba anak-anak dari mana lagi tadi? Dari Panti Asuhan Teratai. Teratai Kasih ya, Teratai Kasih. Siapa yang suka makan sayur? Angkat tangan. Wah, pinter. Jadi nanti kalau misalnya dimasakin oleh ibu guru sayur bayam, brokoli, jangan dilepeh, jangan dibuang. Itu enak dan sehat banget. Jadi harus dihabisin ya, biar nggak gampang sakit ya. Oke, next. Yang terakhir nih, next.
Nah, ada namanya zinc. Next lagi Bang Erik, ada namanya zinc. Zinc ini waktu zaman pandemi, kemarin siapa yang pernah dengar coronavirus COVID? Angkat tangan, siapa yang pernah dengar virus corona? Nah, pernah dengar ya? Waktu zaman virus corona masih banyak sekali di dunia, termasuk di Indonesia, dokter selalu meresepkan obat tablet zinc kepada setiap orang yang sedang kena virus corona. Baik yang radangnya ringan maupun yang berat peradangan paru-parunya, tetap dikasih loh obat zinc. Ternyata Tuhan itu baik banget. Dia sudah menyediakan zinc ini pada makanan-makanan seperti sayur buncis, kacang-kacangan, kacang almond, kacang merah, biji-bijian, biji chia, biji bunga matahari. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus mau makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini bisa jadi reminder juga untuk kita orang tua, Bapak Ibu yang mungkin hadir di dalam pemaparan sore ini, kita boleh memvariasikan makanan yang ada di rumah. Semakin bervariasi, maka akan semakin banyak zat gizi yang bisa didapatkan oleh kita maupun anak-anak kita. Jadi tadi boleh diingat-ingat ya, usahakan kita makan makanan pelangi. Usahakan sayurnya bervariasi. Kalau pagi-pagi udah sayur warna orange, contohnya wortel, berarti nanti siang warna hijau ya, misalnya bayam. Sore-sore warna yang lain lagi. Kemudian kalau pagi-pagi siang-siang udah makan buah jeruk, nanti sore-sore boleh makan buah melon atau buah yang lainnya. Dan jangan lupa menyelipkan kacang-kacangan ataupun biji-bijian di menu anak-anak kita ya, Bapak Ibu ya. Oke, next lagi. Nah, ini isi piringku. Ini dari Menteri Kesehatan kita. Dianjurkan dalam satu piring ada makanan pokoknya, misalnya nasi. Nah, kemudian ada lauknya seperti ini porsinya. Kemudian ada buah-buahannya jangan lupa dan juga sayur-sayuran. Nah, next slide. Dokter mau mengingatkan nih, sering banget hampir setiap hari yang datang ke dokter saat dokter sedang melayani, sedang praktek, pasti mamanya bilang gini, Bu dokter, anak aku nggak mau makan nasi. Siapa di sini yang kalau makan nasi nggak habis? Ayo ngaku, angkat tangan. Ayo, siapa yang suka nggak ngabisin nasinya? Ada banyak anak-anak yang tidak terlalu senang makan nasi. Nah, mama papa di sini jangan khawatir, jangan pusing karena karbohidrat itu tidak selalu nasi ya, mama papa, bapak ibu yang ada di sini. Mungkin ada ibu guru, bapak guru juga. Karbohidrat tidak selalu nasi, jadi kalau anak-anak kita nggak mau makan nasi, kita jangan berhenti idenya. Kita boleh pakai karbohidrat lain seperti jagung, kentang, gandum, supaya anak-anak kita bisa tetap terpenuhi gizinya. Jadi jangan sampai nggak mau makan nasi jadi nggak makan. Atau, aduh nggak mau makan nasi, ya udah deh kasih wafer aja, kasih biskuit. Yang penting ada gulanya. Waduh, kalau keseringan makan cemilan yang bergula-gula, lama-lama radang, datang deh ke dokter, minum obat deh, nggak sekolah. Jadi, kalau misalnya nggak mau makan nasi, bukan cari wafer atau biskuit coklat, tapi penggantinya bisa karbohidratnya diganti jadi jagung, kentang, gandum. Silakan diolah sesuai dengan selera masing-masing. Oke, next lagi Bang Erik. Itu tadi kita udah belajar ya, jadi kita perlu makan karbohidratnya ada nasi dan yang lainnya. Kemudian kita jangan lupa proteinnya tadi selain ikan ada kacang-kacangan maupun biji-bijian. Dan jangan lupa sayur dan buah setiap kali makan, karena dalam satu hari dianjurkan ada 3 porsi sayur dan 3 porsi buah ya. Ini peringatan buat dokter juga nih. Harus ingat juga untuk makan 3 porsi sayur dan 3 porsi buah setiap hari. Oke, next. Wah, kita udah belajar makanan sehat. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak di sini semuanya kita udah diingatkan kembali untuk menyediakan makanan sehat di rumah. Jadi, kalau besok cari cemilannya jangan hanya wafer coklat, tapi kita cari apa? Buah-buahan, ya. Karena Tuhan sudah lengkapi itu semua dengan gizi yang sempurna. Oke, next kita mau belajar tentang minuman yang sehat. Sebenarnya apa sih, Dok, minuman yang paling sehat? Apakah minuman yang ada ion-ionnya? Apakah minuman yang warnanya merah?
Apakah minuman bersoda? Wah, ternyata minuman yang sehat selain dari buah-buahan bisa di jus ya. Buah-buahan bisa di jus jadi minuman sehat juga, jus-jus buah. Tapi selain itu yang paling utama adalah air putih. Wah, pinter banget ada yang lagi minum tuh. Dede yang di Singkawang ya. Oh, lagi minum nggak boleh sebut merek ya. Lagi minum air putih. Nah, jadi 60-70% badan kita itu terdiri dari air. Jadi di sini ada nih peringatannya. Drink even when you're not thirsty. Minumlah meskipun kita tidak haus. Jadi minum jangan hanya saat haus. Aduh, aku belum haus. Jangan. Kita harus minum sesering mungkin. Kalau anak-anak, misalnya nih yang masih 1 tahun, mungkin masih di kisaran 800 cc cukup. Tapi kalau udah makin gede, udah di 5 tahun, wah udah hampir 1,5 liter kebutuhannya dalam sehari. Apalagi yang udah 8 tahun ke atas, udah butuh 2 liter sehari, udah butuh 8 gelas sama kayak orang dewasa. Itu minimal ya, nggak boleh kurang ya. Jadi kita harus sering minum air putih. Kalau ke sekolah, kalau belajar, jangan lupa dibawa botol minumnya ya. Minum sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kalau mau buang air kecil kan tinggal izin sama bu guru ya. Supaya kita sehat. Apa sih gunanya air? Nah, disimak ya. Ini ada di kuis loh. Apa gunanya air? Disimak ya. Gunanya air, ini nggak ada di slide, tapi ada di kuis kita loh. Gunanya air itu mencegah infeksi saluran kemih. Jadi supaya kita kalau buang air kecil nggak sakit. Supaya kita ginjalnya sehat. Ada yang udah tahu ginjal belum? Angkat tangan. Siapa yang di sekolah pernah dengar ginjal? Oh, banyak. Oh, pinter. Adik-adik aku pinter sekali. Supaya ginjalnya sehat, supaya buang air kecilnya sehat, tidak sakit, tidak ada infeksi, itu kita perlu minum air yang banyak. Bahkan kalau kita sering minum air, sering pipis, itu bisa meluruhkan bakteri yang tidak terlalu banyak. Misalnya nih, ada bakteri di dalam saluran pipis kita, tapi nggak banyak. Ternyata bisa loh dibilas dengan air putih yang banyak, buang air kecilnya yang banyak, dia akan kebilas. Kalau nama terapinya namanya wash out, dia akan kebilas. Tapi kalau bakterinya udah semakin banyak, lama-lama udah bergejala. Wah, udah butuh obat deh kita. Jadi, supaya kita tidak sering sakit, saluran kemihnya, kita harus minum air putih yang banyak, ya. Mama, papa, di sini jangan lupa anak-anak diingatkan untuk minum air putih. Sekarang udah banyak minuman-minuman yang lain yang lebih menarik. Contohnya yang ada bobanya, atau minuman berwarna, minuman ice chocolate, dan sebagainya. Jangan sampai lupa minuman yang paling sehat, yaitu air putih, ya. Oke, next slide. Wah, kita udah belajar makanan sehat, minuman sehat, sedikit lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang olahraga. Next. Kalau pada anak-anak, Bapak Ibu, olahraga itu tidak hanya harus misalnya jogging, sepedaan, berenang, tidak harus. Kapan saja mereka sedang beraktivitas fisik menggunakan otot dan tulang mereka, contoh mereka lagi lari-lari, mereka lagi, kalau yang mungkin masih bayi atau umur setahun mungkin merangkak, semua kegiatan itu bagi anak-anak adalah olahraga. Dan bahkan dianjurkan bagi anak-anak usia 5-17 tahun, aktivitas fisik, physical activity ya, jadi nggak harus olahraga khusus, tapi physical activity, aktivitas fisik, itu harus 60 menit setiap hari. Boleh berupa olahraga yang memang misalnya senam pagi, atau jogging, atau bersepeda, tapi juga boleh aktivitas fisik apapun yang mereka lakukan di rumah. Saat mereka sedang contoh membantu orang tua menyapu pun itu ada gerakan otot yang digunakan. Itu juga udah termasuk aktivitas fisik. Jadi adik-adik yang udah mulai besar, yang udah mulai remaja, kalau disuruh misalnya sama mamanya, ayo bantu yuk, bantu beres-beres kamar yuk, bantu nyapu yuk. Jangan ragu-ragu untuk membantu, karena ternyata itu udah seperti olahraga juga bagi kita, dan itu sangat menyehatkan. Dianjurkan loh oleh WHO ya. Jadi WHO itu organisasi kesehatan dunia. Jadi kita dianjurkan untuk harus punya aktivitas fisik. Nggak boleh sering-sering di depan handphone, lihat HP terus. Tapi kita harus aktivitas fisik ya.
Next slide. Wah, kita sudah sampai ke kedua yang terakhir nih, cara hidup sehatnya, yaitu istirahat yang cukup. Berapa jam sih dokter harus tidur? Ini anaknya nggak mau bobok siang. Next. Jadi yang dianjurkan adalah kalau untuk umur 3, contoh ya, dokter ambil contoh, 3-5 tahun itu 10-13 jam. 6 tahun ke atas, 6-12 tahun, 9 jam minimal. Jadi di sini ayo coba teman-teman yang dari Singkawang, atau dari Palu, atau dari Panti Asuhan Teratai Kasih, ayo coba lihat umurnya udah umur berapa tahun. Terus cocokin ke kanan. Misalnya, dok, aku baru umur 7 tahun. Nah, berarti 7 tahun harus minimal 9 jam. Kalau tidurnya jam 9 malam, berarti jam 6 pagi bangunnya. Kalau bangunnya harus jam 5, berarti tidurnya harus jam 8. Ya, bobonya yang cepat ya. Jadi tidurnya yang cukup. Supaya badan kita bisa diperbaharui sel-sel tubuhnya. Waktu kita bobo, itu semua sel-sel tubuh kita diperbaharui. Yang rusak dibaikin kembali. Itu udah kuasa Tuhan saat tidur, ada perbaikan tubuh. Jadi kalau kita contohnya nih, siapa yang di sini masih suka main HP sampai jam 9 malam? Siapa yang suka main handphone sampai jam 10 malam? Nah, biasanya remaja-remaja nih. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu juga boleh diperhatikan lagi anak-anaknya. Kalau misalnya malam-malam apakah masih main handphone atau udah tidur? Karena minimal minimal ada durasi tidur yang harus dipenuhi. Disesuaikan dengan umurnya ya. Kalau anak-anak sekolah paling tidak 9 jam ya. Oke, yang susah anak-anak di Jakarta ya. Sekolahnya jauh, jam 4 harus bangun, Dok. Kalau gitu bobonya lebih cepet ya. Oke, yang terakhir, kita harus jaga kebersihan. Apa aja ya yang harus kita lakukan? Yuk, next slide. Untuk jaga kebersihan ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Lingkungan harus bersih, ya. Nah, jadi jangan lupa kalau ada yang berdebu harus dibersihkan. Terus di sini lingkungan itu ada lingkungan udara, air maupun halaman ya, lingkungan di darat. Jadi untuk mengurangi polusi udara gimana? Jangan lagi ada yang merokok atau bakar sampah. Adik-adik udah tahu belum di sini semuanya? Rokok itu tidak sehat, ya. Ingat-ingat ya, di sini ya, semuanya harus tahu. Meskipun udah pernah tahu, dokter akan ingetin lagi. Rokok itu tidak sehat. Merusak paru dan merusak lingkungan. Kenapa merusak lingkungan? Udaranya jadi kotor. Dan yang lebih parah lagi, kalau dihirup udara asapnya sama orang lain, aduh, akan lebih menyakiti paru orang lain juga, ya. Kemudian bakaran sampah, semoga di sini Bapak Ibu dan semuanya sudah nggak ada yang bakar-bakar sampah ya. Ini dokter ngingetin kembali, kita jangan lagi bakar-bakar sampah karena itu merusak udara, asapnya naik ke udara dan akhirnya merusak paru-paru orang yang menghirupnya. Ya, oke, next. Nah, dokter mau ngingetin sedikit, tapi ini kan virus yang lagi hits corona ya, tapi udah mulai reda. Yang banyak sekarang batuk pilek yang lainnya, meskipun negatif mungkin di swab-nya, tapi tetap masih banyak sekali anak-anak yang sakit batuk dan pilek. Siapa di sini yang sering batuk pilek? Angkat tangan. Wah, masih ada yang angkat tangan. Jadi mereka itu virusnya masuknya lewat mata, hidung maupun mulut. Nah, jadi caranya supaya kita nggak gampang sakit, selain kita jaga kesehatan, kita jaga jangan ketularan dari orang lain yang sakit. Caranya gimana, Dok? Next, yuk kita pelajari sedikit ya. Yang pertama, kita harus cuci tangan. Ini ada di kuis, jadi harus ingat ya, ada 7 langkah gerakan mencuci tangan. Yuk, sama-sama praktekin. Mana dokter mau lihat semua tangannya di depan kamera? Mana? Pinter. Oke, langkah yang pertama. Setelah tuang sabunnya, boleh digosok di telapak tangannya. Pertama. Langkah kedua, sela-sela jari. Punggung-punggung tangan dulu. Punggung-punggung tangan. Punggung tangan. Langkah ketiga, sela jari. Oke. Sekarang, langkah yang keempat. Dikunci tangannya supaya bisa digosok bagian punggung tangan yang di buku-buku jari. Langkah yang kelima,
Jempolnya jangan lupa. Langkah yang ke-6, kuku-kuku. Langkah yang ke-7, pergelangan tangan. Jadi ada berapa langkah mencuci tangan adik-adik? Ada 7. Jadi cuci tangannya sekarang harus 7 langkah ya. Nggak apa-apa, agak lama sedikit. Yang penting benar-benar bersih. Boleh terserah saat menggunakan sabun, adalah lebih baik kalau pakai air dan sabun. Tapi mungkin kalau sedang dalam perjalanan, tidak ada air, mau pakai cairan pencuci tangan juga nggak apa-apa. Sama 7 langkah ya. Next, jangan lupa bersihkan juga permukaan benda di rumah kita. Karena virus itu bisa loh, dia hidup di permukaan benda untuk beberapa waktu. Misalnya di handphone, di telepon genggam kita, di gagang pintu, di meja. Jadi kalau ada benda-benda itu di sekitar kita, jangan lupa dibersihkan secara rutin. Mama Papa boleh ingetin juga ya. Ini untuk mencegah sakit. Karena kalau kita sakit, nomor 1, yang sekolah jadi nggak bisa sekolah. Nomor 2, kalau misalnya masih bayi di bawah atau batita yang di bawah 2 tahun, kalau udah sakit pasti jadi nggak mau makan. Habis itu berat badannya turun. Jadi sebenarnya sakit itu sangat merugikan untuk anak-anak ya. Jadi dokter anjurkan kita usahakan sebisa mungkin jangan sampai sakit ya. Oke, next slide. Etika batuk dan bersin. Ayo, udah tahu belum? Jangan sampai belum tahu. Kita udah lewati corona sekian tahun, kita harus tahu etika batuk dan bersin. Ada beberapa. Yang pertama, kalau tidak ada tisu, berarti pakai bagian dalam dari lengan kita. Ditutup gini. Haciu! Atau jangan pakai tangan telapak. Karena takutnya kita mau memegang benda atau menyalam orang, memegang orang, nanti langsung kena virusnya. Jadi boleh pakai bagian lengan dalam kalau darurat, nggak ada tisu misalnya. Tapi setelah itu langsung cuci tangan. Nah, kalau ada tisu, tutuplah pakai tisu saat bersin atau batuk. Hacu ya. Jadi dokter nggak mau lagi lihat ada anak-anak yang batuknya buka mulut di depan teman. Itu namanya ngajak sakit bareng-bareng. Kalau semuanya sakit rame-rame nanti jadinya bu gurunya pusing ya. Nanti adik-adik juga jadi nggak bisa sekolah ya. Jadi mulai sekarang kalau batuk ditutup ya, atau bersin ditutup. Karena kalau batuk atau bersin kumannya banyak dan dia nyebarnya jauh. Ya, kalau bersin tuh bisa sampai 2 meter kumannya nyebar virusnya juga ya. Oke, next. Jangan lupa kita tetap pakai masker. Kalau sekarang kita sudah diizinkan untuk tidak menggunakan masker di tempat umum. Namun apabila kita sedang sakit, sebaiknya kita tetap menggunakan masker supaya tidak menular ke orang lain. Atau kita sedang keluar rumah ke keramaian, kalau dokter tetap saranin biasanya anak-anak, apalagi yang masih balita, ya Bapak Ibu ya, kalau udah teenager, remaja mungkin memang imunnya sedang tinggi-tingginya. Tapi kalau masih balita, sangat disarankan untuk tetap dilindungi. Jadi kalau keluar rumah ke keramaian, misalnya jalan-jalan ke mall, atau ke mana yang kerumunan, boleh tetap digunakan dulu ya maskernya, karena virus-virus dan kuman banyak, apalagi musim hujan kayak gini, ya. Nah, kemudian kalau ketemu sama yang sakit, itu juga harus pakai masker. Nah, dokter sering banget nih, ini tips untuk Bapak Ibu ya, sering banget kita ketemu di poli yang konsultasi karena anaknya tiap bulan atau 2 bulan sekali pasti berobat ke dokter karena batuk pilek. Ternyata ketularan dari orang serumah. Jadi, Bapak Ibu disarankan kalau Bapak Ibu sedang sakit atau pokoknya dalam satu rumah ada yang sedang sakit, radang doang nih, tenggorokan nyeri, udah mulai nyeri nih, nggak enak, segeralah pakai masker karena supaya nggak menular, apalagi kalau anak-anaknya masih di bawah 5 tahun ya. Kalau masih di bawah 5 tahun imunnya sangat rendah. Jadi kita tetap perlu pakai masker dalam keadaan tertentu ya, kalau sakit atau kalau ketemu orang yang sakit serta ke kerumunan. Ini face shield ini hanya kalau waktu dulu kalau misalnya masih tinggi sekali coronanya sangat dianjurkan untuk pakai. Tapi kalau sekarang masker saja cukup ya. Next. Oke, cara pakai masker yang benar udah tahu ya. Nah, yang boleh pakai masker ini juga ada loh di kuis. Anak umur berapa dok yang boleh pakai masker? Di atas 2 tahun ya. Di atas 2 tahun. Jadi kalau misalnya contoh
ada kakak umur 5 tahun nih kakaknya. Adiknya masih 2 tahun, masih kecil atau seumur setahun deh. Kakaknya sakit batuk pilek, tapi udah umur 5 tahun. Udah, kakaknya nggak apa-apa kalau mau dikasih masker saat ketemu adiknya. Kalau serumah ya, kalau sekamar, kalau bertemu, kakaknya nggak apa-apa dikasih masker supaya nggak menular. Yang penting udah di atas 5 tahun udah boleh menggunakan masker. Kalau masih di bawah di atas 2 tahun. Kalau masih di bawah 2 tahun, jangan dulu pakai masker ya, nanti saluran napasnya terganggu ya. Oke, itu aja. Jadi dokter rangkumin dulu ya. Jadi yang perlu dilakukan untuk menjaga hidup anak-anak tetap sehat, yang pertama, apa aja tadi adik-adik? Makan makanan yang sehat, pinter. Yang kedua, minum minuman yang sehat, air putih atau jus buah ya. Jadi kalau misalnya lihat yang warna merah, aduh jangan tergiur ya. Oh iya, kemarin kata dokter carinya jus warna merahnya ganti dengan jus buah naga, itu boleh. Atau jus jambu boleh ya. Kemudian yang ketiga, harus olahraga. Mama, papa, iya, Bapak Ibu boleh diperhatikan lagi ya. Kalau anak-anaknya supaya jangan terlalu banyak depan gadget, boleh beraktivitas fisik. Jalan sore, main sepeda, lari-lari silahkan. Yang penting setiap hari ada aktivitas fisiknya ya. Yang keempat, istirahat yang cukup. Jadi jangan lagi main handphone. Udah jam 9 malam, Mama masih asik lihat Korea. Waduh, siapa yang kayak gitu? Jam 9 malam, Mama aku masih asik lihat Cocomelon. Wah, lihat kartun-kartun lainnya. Wah, jangan ya. Waktunya tidur, harus tidur supaya diperbarui semua sel-sel tubuhnya. Dan yang terakhir adalah lingkungan kita dijaga supaya bersih dan sehat. Bapak Ibu, kalau ada yang sakit dalam satu rumah, jangan lupa, jangan ragu dikasih masker, supaya anak yang kecilnya jangan ketularan. Ya, kasihan, karena angka stunting lagi tinggi-tingginya nih di Indonesia. Stunting itu gizi buruk, salah satu penyebabnya karena sering sakit, nggak mau makan, beratnya jadi rendah. Ini buat Bapak Ibu ya, jadi kita berusaha meskipun katanya, biar kuat, tapi sangat disarankan untuk anak-anak, apalagi balita, tetap dijaga dari sakit ya. Oke, dokter mau kasih sedikit ayat dari firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Coba yuk adik-adik, kita unmute, kita baca sama-sama ya ayatnya. Kita unmute ya, yuk rame-rame ya. 1, dari aku menjawab ya. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayatnya di mana yang kenceng yuk? 1 Korintus 10 ayat 31. Hebat. Oke. Sekian pemaparan dari dokter. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk adik-adik sekalian, ataupun untuk Bapak Ibu yang hadir. Semoga boleh menjadi pengingat dan penyemangat supaya kita bisa menjaga kesehatan anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak Dokter. Nah, terima kasih Kak Eva ya untuk firman-Nya, untuk pelajaran yang begitu indah dari dokter kita. Dokter yang cantik, yang muda, luar biasa ya Kak Eva ya. Oke teman-teman, siapa yang bersuka cita pada sore hari ini dengan paparan yang begitu indah dari dokter? Angkat tangan semuanya. Wow, semua bersuka cita ya. Jadi adik-adik semua dapat ilmu yang bagus pada sore hari ini. Eva, selanjutnya apa ya? Tante Frida, kedengeran nggak?
Suaranya kurang keras, Kakak. Hari ini ada kesaksian kan? Oh iya, kesaksian ya. Kesaksian dari teman kita. Dari mana ya, Kak? Itu adik Sky Poluan dari Jemaat Mount Carmel, Jakarta. Betul sekali. Kesaksian dari adik Sky Poluan dari Jemaat Mount Carmel ya. Untuk adik Sky, sudah siap kesaksiannya? Ya, Sudah, oke. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Sky dari Jemaat Mount Hermon. Hari ini saya akan membawakan satu saksian tentang kebaikan Yesus. Dari hari kayak kemarin, saya udah mendapat raport dari tes ujian. Saya bisa mendapat skor yang bagus dan juga bisa PAS untuk naik ke kelas 5 karena juga Tuhan sudah menuntun Sky untuk bisa menjadi lebih baik dan juga bisa naik ke kelas 5. Juga Sky bersyukur atas Tuhan juga yang udah memberikan Sky kesehatan dan juga bisa menjadi anak yang baik dan juga keluargaku bisa menjadi sehat-sehat aja. Terima kasih. Amin. Terima kasih Sky untuk kesaksiannya yang luar biasa ya Kak Eva ya. Iya, terima kasih ya Sky untuk kesaksiannya. Iya. Nah, sekarang kita mau apa nih Tante Frida? Ada kuis kan? Iya, ada kuis. Oke, selanjutnya ada kuis ya. Siapa tadi yang sudah menyimak dari yang dipaparkan oleh dokter tadi, Dokter Echa ya? Dokter Echa yang cantik loh. Oke, siapa yang sudah menyimak tadi? Kalau sudah menyimak, pasti semuanya bisa menjawab dengan baik ya kakak ya. Nah, untuk kuisnya ini kita bagi-bagi ya. Nanti ada untuk dari panti asuhan Singkawang dan panti asuhan yang dari mana tadi? Dari Tonjong Tan. Tapi yang dari Tonjong katanya lagi nggak ada ya. Kita dari Singkawang dulu ya Tan ya. Mereka lagi sembayang ya. Wah, rajin-rajin mereka sembayang semuanya. Baik, kita mulai kuisnya kakak. Yuk. Dikasih tahu cara menjawabnya ke Rini dan Tante Eva dan Tante Frida. Bagaimana sih cara jawabnya yang di Singkawang? Boleh dikasih tahu? Nanti kita harus ini ya, maju ke speaker biar kedengeran. Om Tommy kali bantu ya. Om Tommy di situ kalau Tante Eva dengan Tante Frida bacain, yang mau menjawab angkat tangan, Om Tommy yang suruh maju ke depan ke speaker ya. Nanti infokan siapa yang menangnya. Pemenangnya. Om Tommy ya. Terima kasih. Ya. Oke. Udah ngerti ya? Namanya jangan lupa dikasih tahu ya. Nanti supaya dapat hadiah, biar tahu nanti sama siapa dikirim hadiahnya. Oke, siap-siap kita kuis? Oke. Siap ya? Tante Frida yang pertanyaan pertama ya. Iya, yang pertama Kak Eva. Pertanyaan pertama. Ada slide-nya. Anak. Oke, ada slide-nya ya. Siap-siap.
Maju ke depan speakernya. Yang jelas ya suaranya ya. Belum ya? Oke. Untuk yang pertama. Untuk hidup yang sehat, kita memerlukan A. Makanan. Belum dulu sayang, tunggu dulu ya. Selesai dulu Tante kasih pertanyaan baru dijawab. Oke, tunjuk tangan ya. Oke, jangan langsung dijawab dulu. Sekali lagi ulang ya pertanyaannya. Untuk hidup yang sehat, kita memerlukan A. Makanan dan minuman sehat. B. Junk food. C. Soft drink. Apakah jawabannya? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Siapa namanya, Nak? Immanuel. Tante Eva yang jawab. Immanuel ya. Dari mana tadi? Immanuel, selamat ya. Dari Palu. Oh, dari Palu. Oh, dari Palu Oh, ya. sorry. Ini dari Singkawang dulu. Khusus Singkawang dulu Ini ini khusus Singkawang dulu teman-teman. ya. Oh iya, dari Singkawang aja dia. Singkawang. Ya, nanti yang umum Singkawang. Nanti yang untuk umum ada lagi ya. Oke, jadi tadi yang dari Palu kita skip dulu. Kita tanyakan Om Tommy siapa yang jawab di Singkawang ya, Tante Frida dan Tante Eva. Iya. Om Tommy, Iya. boleh Siapa disebutkan Om namanya? Tommy yang jawab? Gak kedengeran, Dek. Belum kedengeran Om Tommy? Makanan dan minuman sehat. Oh iya, tuh makanan dan minuman sehat Tante Frida, Tante Eva. Masih Singkawang, nanti sebentar sedikit. Oh ya, namanya siapa tadi? Kurang jelas. Kurang jelas ya Tante ya? Ya, namanya kurang kedengeran ya. Lucia. Lucia. Oh, namanya Lucia. Lucia. Jawaban yang benar baca dulu dong. Benar nggak? Coba lihat di slide-nya. Jawabannya adalah Jawabannya adalah dikeluarkan. Yeay. Benar ya. Makanan dan minuman sehat. Oke, yang A ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, Tante Eva. Iya, Tante Eva boleh baca pertanyaan kedua. Masih apa? Masih dari Singkawang. Wortel, B. Permen, C. Coklat. Yang mana? Ayo tunjuk tangan siapa yang cepat. Suaranya yang jelas. Jawabnya apa? Aduh, suaranya nggak kedengeran Masih juga. belum kedengaran suaranya. Ini wortel. Coba lihat jawabannya. Ayo, benar nggak ya? Betul. Selamat. Itu siapa ya? Siapa ya tadi yang jawab ya? Edwin namanya siapa tuh? Cowok ganteng tuh. Gilbert. selamat Gilbert namanya Tante. Oh, Gilbert. Selamat ya Oke. Gilbert. Selamat Gilbert, kamu mendapatkan hadiah ya. Oke. Nah, sekarang apalagi nih? Kayaknya kita mau kasih door prize nih, kan? Kemudian Nah, door prize berarti kita mau putar nih wheel-nya.
Tante Oke, Anet, siap-siap untuk door door prize, prize. Tante Anet. Ada prize. Siapakah yang beruntung sore hari ini? Siapa ya? Ya, oke. Nah, siap-siap ya yang bakal dapat door prize. Ada tupi nama. Tetet. Yeay. Siapa tante? Gilbert! Gilbert! Wah, Gilbert dapat door prize. Selamat ya, Gilbert ya. Iya, banyak selamat buat Wow. Gilbert. Dua Selamat loh buat dia dapat, Gilbert. luar Berarti biasa. 2 ya, Gilbert ya. Iya, tante. Oke. Selamat buat Gilbert. Oke, nanti dikirim hadiahnya ya tante ya, Tante Nova ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Anet. Ditutup dulu door prize-nya. Oke, yang dari Tanjung udah selesai belum tuh, Tante Nova? Oh, belum katanya. Belum ya? Jadi Gitu nanti kita, untuk kita kasih pertanyaan buat yang umum ya. buat yang umum. Diinfokan caranya dulu ya. Diinfokan cara menjawabnya dulu kakak-kakak, tante-tante. Jadi semua yang diumum kecuali yang Singkawang udah nggak ikutan lagi. Nanti jawabnya nggak boleh bersuara atau raise hand. Bolehnya chat di chat room, ditujukan ke everyone. Coba tanya mama papanya, ini udah di everyone belum chatnya gitu ya. Cepet-cepetan. Siap-siap tuh, kita jawabnya pakai chat. Iya. Ya, pakai Hurufnya chat aja terus. ya, A, B, atau apa gitu ya. Tapi cara menjawabnya, jangan dulu chat jawabannya sebelum tante yang membacakan selesai membacakan soalnya. Ya, Ya. boleh begitu ya? Mengerti Ya, ya? nanti kalau sudah ada yang jawab yang benar di chat, nanti Tante Anet yang kasih tahu ya, dengan bersuara siapa yang benar Benarnya. jawabannya. Adik Marvel boleh jawab juga, Marvel. Anaknya Dokter Esa. Tunggu ya, tante tulis dulu satu. Tunggu sebentar. Soal nomor 1. Oke, pertanyaannya sudah siap? Nah, Tante Vida. Iya, oke. Pertanyaan nomor 3, siap-siap di chat ya. Oke. Contoh makanan yang mengandung vitamin C adalah A. Jeruk, B. Tomat, C. Semua benar. Siapa ya yang pertama? Yang paling cepat itu yang juara. Yang pertama hiburan. Siapa kira-kira? Jawabannya apa? Jawaban yang benar adalah C. Semua benar. Semua benar. Oke, siapa yang jawab ini? Pemenangnya jadi siapa ya? Kakak Anet. Shun Hiborang. Shun Hiborang, Tante. Oh, Shun Hiborang. Hiborang. Good. Oke. Selamat ya. Selamat ya, Shun. Oke, thank you. Yang kedua. Yang kedua apa Tante Pertanyaan Eva? selanjutnya. Nah, dengar baik-baik ya. Kegunaan air adalah A. Mencegah infeksi saluran kemih. B. Menjaga suhu tubuh tetap stabil. C. Semua benar. Nah, apa jawabnya? A.
B apa C? Nah. Jawabannya adalah C. Semua Semua benar. benar. Siapa nih Yang menang pemenangnya ya? ini Manuel Rantung. Samuel Rantung. Yeay. Manuel, Tante. Oh, Immanuel. Selamat ya, Immanuel. Immanuel Rantung dari mana ya? Palu. Oh, Dari Palu. Selamat untuk Palu Palu. ya, buat Immanuel dari Palu. Selamat ya, Immanuel. Sekarang kita tambah satu lagi soalnya. Ya, kata Frida yuk. Oke, siap-siap ya. Berapa lama kita harus beraktivitas fisik setiap hari? Boleh dipilih jawabnya A 10 menit, B 15 menit, C 60 menit. Sudah semua? Jawabnya adalah C 60 menit. Oke, siapa yang paling cepat? Pemenangnya adalah Yang menang Immanuel Rantung lagi. Sorry Kak, Ah. yang sudah menang nggak boleh menang lagi, kasih ke temennya kan? Jadi di Betul. bawahnya Oh, lagi Kak. Iya, Berarti yang menang Palu Maranatha Yanala. iya betul. Kanala ya. Soalnya jangan double-double ya. Oke, sekarang, tadi sudah 3 ya pertanyaannya ya. Kalau gitu sekarang door prize. Wow, kita mau lihat nih siapa yang mau dapat door prize nih. Oh iya, dikasih tahu dulu Tante. Kalau yang dapat door prize-nya ternyata orang dewasa, nggak ada Ya. anak-anaknya, boleh dihibahkan ke anak-anak ya, atau mau putar ulang juga boleh. Terserah nanti yang mendapatkan ya. Iya ya, kalau ada yang orang dewasa yang dapat, nggak apa-apa ya, karena ini kan acara untuk anak-anak. Jadi, kita kasih kesempatan buat yang anak-anak. Oke. Dan boleh juga dihibahkan Makasih kalau ya. dapat orang tua ya. Oke, door prize. Door prize-nya. Door prize, door prize, door prize. Tahu kecil sekali. Siapa ya kira-kira yang berbahagia? Oh, siapa itu? Siapa Roma nih? Simbolo. Mem Roma dari PAJ. Apakah ada anak kecil? Orang tua ya. Ya, Roma. Mem Roma, apakah Apakah mau Dikasih ke anak kecil atau mau diulang ya? mana nih Mem Roma? halo Mem? Kita panggil 3 kali yuk. Kalau 3 kali Mem Roma nggak bersuara, berarti kita putar ulang. Setuju ya? Setuju, Kakak. Mem Roma. Mem Roma. Mem Roma. Wah, sudah tidak Sudah 2 3 kali. kali. Mem Roma. Nanti kita putar ulang aja ya. Oke. Yuk, kita putar ulang. Adik Hans. Adik Adik Hanson. Hanson mau dihibahkan ke siapa, Adik Adik? Hanson. Atau mau diputar ulang lagi, Adik? Dapat door Adik Hanson, prize. ada adik Hansonnya kali. Diulang. Oh, diulang. Diulang katanya. Oke. Terima kasih Abang Hanson. Abang Adik Hanson. Selanjutnya, tetet.
Erik. Yeay, Erik menang. Erik mana nih? Diputar aja lagi. Oh, diputar lagi. Oh, Erik ini Ini dewasa ya? anaknya Tante Nova. Iya, putar lagi aja ya, biar pada senang yang lain. Teretetetetet. Vera dengan Kauna. Yeay. Ini juga dewasa seperti ini Oh, ya, Kak Vera dewasa, ya. Tante. Wah, banyak orang dewasa ya. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Tapi kalau ada anak-anak yang dia bawa di sampingnya boleh juga sih. Kak Vera ada ya? Kak Veranya mana? Ada anak-anak kah? Ada, tapi tidak mendengar. Ada. Ada, boleh cuma dikasih, mereka tidak ikutin tadi. Oh, boleh. jadi boleh mau dihibahkan atau putar ulang? Nanti berikut, no. Oh, oke. Putar Baru ulang lihat saja. kok tadi saya coba masuk Oke, di Kak. Zoom. Ya, Oke, thank Kak. you. Terima kasih, Ya, Kak. thank you. Manuel Rantu. Immanuel Rantu. Yeay, Immanuel. Selamat ya, Immanuel. Selamat Immanuel. Iya, Palu, dari Ada Palu. satu nih. Sudah ada satu nih yang menang door prize. Kita putar lagi ya, kita mau dapat yang keduanya. Jeffrey Dajo. Wow, selamat ya Jeffrey Dajo. Dari Minahasa Tenggara. Wow, dari- jauh. Selamat buat Jeffrey Dajo. Oke, ada 2 ya Tante ya. Iya, sudah 2 yang dapat door prize. Oke, selamat untuk pemenang. Ditunggu hadiahnya. Oke, yang dari Panti udah siap belum tuh Tante Nova? Oh, kita Dari panggil Tanjung. Tante Reni dulu ya. Tante Reni. Belum. Itu masih Belum. satu. Oh, Tante Reni belum anak-anaknya di sana Masih ya. sembayang ya. Oh, Oke. Oke, Tante Eva sambil mau menunggu. tutup nih, Tan. Gimana? Kita nyanyi lagu tutup dulu ya? Iya. Ya. Kita nyanyi lagu apa hari ini? Judulnya This Little Light of Mine. Oke. This Little Light of Mine ya. Yuk, adik-adiknya ada di situ, kita nyanyi sama-sama ya. Studionya mana ya? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day. And let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my light shine. This little
nyanyi lagu This Little Light of Mine ya. Nah, gimana Tante Nova? Tante Nova. Iya ya, kayaknya kita lanjut aja dengan doa tutup. Oke, kita doa tutup aja ya. Teman-teman, kita doa yuk. Nanti Sisi Pendeta Marian Segura yang akan tutup ya. Oke, anak-anak sudah siap berdoa kan? Bu Pen, Tutup mata ya. Bu Pen, siapa tahu ada yang mau minta didoakan, Bu Pen? Oh iya, iya. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan? Doakan Om Dwight Nayawan ya, yang sedang Oke. Oke. doakan acara kita ini juga supaya bulan depan bisa ketemu lagi. Oke. Ada lagi? Tadi kesaksian Sky tadi ya, minta didoakan dia Oh keluarganya. iya. Oke, adik Skaya. Oke, sudah siap berdoa anak-anak? Oke, kita tutup mata semua ya. Mari kita satu dalam doa. Allah kekal yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga pada sore hari ini, menjelang malam kami sudah belajar lagi sebagian dari firman-Mu tentang kesehatan, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti firman Tuhan tadi untuk menjaga kesehatan kami, untuk makan makanan yang sehat, dan minum minuman yang sehat. Agar tubuh kami ini kami bisa persembahkan untuk Tuhan, kami tetap sehat, dan bisa mengikuti aktivitas sepanjang hari. Bantu kami anak-anak maupun orang tua agar bisa menjaga hidup sehat sepanjang hidup kami. Pada malam ini juga kami mau berdoa untuk sahabat kami, Sky, yang sudah memberikan kesaksian. Tuhan berkati dia dalam pendidikannya, berikan dia juga kesehatan, berikan kepintaran dari surga, agar dia bisa berhasil, Sky bisa menjadi berkat bagi keluarganya, terutama bisa menjadi alat Tuhan di kemudian hari. Tuhan juga memberkati pada saat ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Dwight, Pak Sandi Nayawan dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan berkati beliau, memberkati setiap makanan yang dimakan dan obat yang diminum, agar kesembuhan dari Tuhan bisa menjadi bagiannya dan tidak menghalangi dia untuk melayani-Mu. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk Yayasan Hana Peduli Indonesia. Tuhan berkati yayasan ini Tuhan, yang selalu menjadi saluran berkat bagi anak-anak di panti asuhan, dimanapun berada, bahkan anak-anak di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati mereka agar tetap berikan kesehatan, berikan hati yang rendah hati Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Pada malam ini juga Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk semua anak-anak yang hadir pada malam ini. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan selalu kecukupan, dan Tuhan jadikan anak-anak ini anak-anak yang manis, anak-anak yang berguna di masa depan, terutama anak-anak yang akan membantu pekerjaan Tuhan di kemudian hari. Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengar doa kami, bahkan telah mengampuni segala salah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta untuk doanya. Dan biarlah acara kita berlangsung dengan baik, biar jadi berkat buat kita semua dan juga untuk semua anak-anak yang sudah hadir Zoom ini ya. Oke, selanjutnya Ibu Nova. Tante Reni, apa sudah selesai di sana ya? Bisa? Belum. Belum. Gak apa-apa. Masih sembahyang ya? Oke, berarti kita foto bersama aja dulu ya. Foto bersama, boleh buka kameranya. Semuanya.
Nah, Mem Roma baru nongol. Halo, Mem. Ayo, mari kita buka. Halo, tadi Mem dapat hadiah, Mem nggak mau buka kamera. Jadi kita putar lagi. Oke, ini ada yang belum buka. Marvel, Kakak Eca dan Marvel. Kalau Mama Marvel sibuk, Marvel. Ini cucu aku. Buka kamera, kan buka kamera. Ayo, mari kita buka kamera. Xion, anak-anak Ibu Hiborang. Anet, adik Hanson, William Chiao. William, ayo buka kamera. Titik, siapa ini Titik? Ada yang tahu Titik nggak? Ayo. Siapa bisa tebak Titik siapa? Pasti dia buka kamera. 1, 2, 3, kita buka kamera Titik. Oke, Kak Anet boleh hitung ya, boleh screenshot ya. Kakak Anet yang fotoin, Kak. Oke, ini cuma ada satu slide ya. Ya. Ini sisi di. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. William Xiao mau buka kamera enggak? Sekali lagi Kak Anet. Sekali lagi ya, sebentar ya. Marvel. Halo. Marvel nggak ikut door prize. Oke, sekali lagi. Nah, tuh di kamera ada anak kecil. 3. Oke, bentar. Oke. Terima kasih Kak Anet. Terima kasih semua adik-adik yang sudah join. Nanti 3 minggu lagi ya, kita akan join lagi ya untuk acara seperti ini. Tapi Ibu Loren Hiborang yang akan ambil bagian untuk belajar Alkitab ya. Baru nanti selang-seling dengan kesehatan lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, kita bisa berjumpa pada waktu yang akan datang. Benar nggak Rini dan Tante Frida, Tante Eva? Iya. Benar ya? Amin. Terima kasih semuanya. Selamat untuk para pemenang, nanti dikirim ya. Terima kasih Mem Roma. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Eca, Marvel. Terima kasih Kak Vera. Ade, dari Kak Vera dari mana tuh? Dari jauh? Manado. Oh, saudari Manado. Ada di Manado. Oh. Vera tadi menang kayaknya ya. Iya, menang tadi door prize. Gak apa-apa, saudarin anaknya yang dapat. Ini Kak Vera ini coba